Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena Engkau baik dalam hidup kami. Kami berterima kasih karena Engkau senantiasa menjaga dan memelihara kami. Saat ini kami akan merenungkan firman Allah karena kami rindu terus bersekutu dengan Engkau. Roh Kudus bantu agar supaya kami bisa mengerti kehendak dan rencana-Mu lewat firman. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang akan kita renungkan saat ini, kita akan membaca di dalam kitab 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-17. Berbunyi demikian. Peringatkanlah orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan berita baru lagi jika kita sering mendengar bagaimana orang-orang yang masih berusia muda mendadak kaya karena prestasinya. Tetapi hidup berlimpah uang ternyata tidak membuat hati menjadi puas. Dengan kekayaan itu, mereka mampu membeli mobil-mobil mahal, rumah mewah, berlibur ke tempat-tempat yang indah, dan berpesta pora. Dan sering terjadi bagaimana kekayaan itu membawa mereka pada kejatuhan perilaku yang tidak bermoral, serta penggunaan obat-obat terlarang. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pengkhotbah rupanya sangat peduli kepada orang-orang yang hidupnya begitu bergantung pada kekayaannya. Uang jika tidak diterima dengan rasa syukur dan tidak dikelola dengan baik, justru memberi dampak yang buruk. Ia melukiskan mereka yang tidak mampu mengelola kekayaan dengan baik bagikan seorang yang hanya bergelimang harta namun tidak memiliki Allah. Ada orang-orang yang begitu kaya namun mereka tetap saja tidak bahagia dan akhirnya meninggal tanpa pewaris. Ada juga orang-orang yang punya waktu hidup lebih lama dan berkecukupan, tapi tidak pernah merasakan kepuasan dan meninggal tanpa pernah merasa diri dicintai. Akhirnya pengkhotbah pun menyimpulkan lebih baik tidak hidup daripada kaya dan tenar namun hidup menderita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus juga mengingatkan bagaimana semestinya kita memandang kekayaan. Saat kita membiarkan Allah mengontrol hidup kita, maka kita dapat menikmati berkat di dunia, karena Dia memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Kemampuan kita mengelola keuangan dengan baik memampukan kita dapat mensyukuri segala berkat Tuhan dan kita pun dapat menikmatinya dengan sukacita. Nikmatilah segala berkat Tuhan dengan rasa syukur dan kelolalah untuk memuliakan namanya. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur saat ini kami bisa merenungkan firman Allah. Dan kami bersyukur karena firman Allah saat ini mengajarkan kami untuk percaya dan mengerti
dengan sungguh-sungguh bahwa semua yang kami miliki, harta, kekayaan, itu adalah pemberian-Mu. Itu sebabnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dan takut akan Tuhan, kami mohon Roh Kudus menolong kami agar supaya kami dapat mengelola setiap harta, kekayaan, berkat yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami, agar supaya kami bisa menikmati, bersyukur untuk kemuliaan nama-Mu. Ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.